Oke teman-teman, di video kali ini gue akan sharing base settings live streaming di OBS Studio. Pertama-tama kalian buka dulu aplikasi OBS Studio-nya. Di sini gue pakai yang versi 28.1.2 64 bit. Lalu kalian masuk aja ke bagian yang file, lalu settings. Di general ini kalian bisa pilih bahasa, lalu kalian bisa pilih tema, dan kalian bisa isi ini sesuai kebutuhan kalian. Lalu kita masuk aja ke bagian yang stream. Di service ini gue pakai YouTube HLS teman-teman. Gue tidak pakai yang YouTube RTMPS karena yang YouTube HLS ini jauh lebih bagus kualitas gambarnya teman-teman. Kalian juga bisa pilih platform mana yang mau kalian live streaming. Lalu kalian bisa konekin akun YouTube kalian di sini teman-teman. Setelah itu kalian masuk ke bagian yang output. Di output mode ini pertama-tama tampilannya simple seperti ini teman-teman. Lalu kalian ubah aja ke bagian yang advance. Di streaming ini kalian bisa pilih audio tracknya 1, 2, 3, 4 ataupun seterusnya teman-teman. Karena di sini gua cuman punya satu, yaitu bawaan dari headset teman-teman. Jadi gue pilihnya 1. Lalu encodernya di sini gue pakai yang H264. Di sini rescale outputnya gue tidak checklist teman-teman. Tapi jika kalian mau checklist juga bisa teman-teman. Misalkan di 1080 itu kalian mengalami patah-patah ataupun lag, kalian bisa isi jadi 720 aja teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian yang encoder settings. Di rate control ini gue pakai yang CBR teman-teman. Lalu bitrate-nya gue pakai yang 9000 kbps. Kenapa gue pakai 9000 kbps? Karena YouTube ngerekomendasiin untuk 1080p 60 fps itu maksimum 9000 kbps teman-teman. Tapi sebelum itu kalian cek dulu aja koneksi kalian di speedtest.net. Di sini kita pakainya yang upload teman-teman, bukan yang download. Di sini upload speed gua 22.98 Mbps. Jadi jika dikurangin 9 masih ada 10 Mbps lebih teman-teman. Kalau kalian di sininya 10 Mbps, saran gua mending pakai yang 720 60 fps teman-teman. Lalu kalian bisa isi 6000 kbps ataupun 5000 kbps. Tapi kalau kalian mau memaksakan jadi 1080 60 fps juga bisa. Kalian bisa isi 5000 sampai 6000 aja udah cukup teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian yang keyframe interval. Di sini gua isi 2 teman-teman. Karena di YouTube ngerekomendasiin itu pakainya 2 teman-teman. Lalu di Twitch juga disaranin 2 teman-teman. Lalu kita masuk ke bagian yang preset. Di sini gue pakai yang good quality aja udah cukup teman-teman. Lalu tuningnya itu high quality. Multipassnya itu gue pakai yang 2-pass quarter resolution. Profilnya high. Look ahead-nya gua tidak checklist. Visual tuningnya gua checklist. Lalu di sini GPU-nya gua pakai 0 teman-teman. Kalau kalian punya lebih dari 1 GPU, kalian bisa isi 2, 3 dan seterusnya teman-teman. Lalu maksimal B-frames-nya gua isi 2. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang audio. Di sini audio bitrate-nya gue pakai yang 320 teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian audio yang di samping sini. Di general ini sample rate-nya kita pakai yang 44.1 kHz teman-teman.
karena YouTube ngerekomendasiin pakainya segitu teman-teman. Lalu kita masuk lagi ke bagian yang audio device. Karena gua pakai bawaan dari headset, jadi gua pakainya bawaan dari headset teman-teman. Kalau kalian punya mikrofon eksternal, kalian bisa isi aja di sini ataupun di sini teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian yang video. Di sini base canvasnya gue pakai yang 1080p karena monitor gue ukurannya segitu teman-teman. Lalu gue juga mau hasilnya itu 1080p di live streaming gue. Kalau kalian mengalami stutter, patah-patah ataupun lag, kalian bisa turunin aja di bagian yang output ini teman-teman. Di rescale output kalian bisa turunin jadi 720, ataupun kalian juga bisa downscale di sini teman-teman jadi 720 seperti ini. Lalu ini downscale filternya kalian pakai yang 36 samples. Lalu fps nya kalian tentuin kalian mau 30 fps ataupun 60 fps. Kemudian kalian masuk ke bagian yang advance. Di sini proses priority-nya gue pakai yang high. Lalu kita masuk ke bagian yang render. Di sini gue pakai yang Direct 3D 11. Lalu color formatnya gue pakai yang NV12. Color space-nya gue pakai yang 709. Lalu color range-nya gue pakai full. Dan kalian udah siap untuk memulai live streaming kalian teman-teman. Gua rasa videonya cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya teman-teman. Bye.